Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq, harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat tarawih dan Aisyah yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk memenuhi tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kalaulah seandainya bukan dikarenakan keimanan, tentu panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu tidak akan pernah tergerak hati kita. Sehingga walaupun sudah melewati paruh awal Ramadan, alhamdulillah masjid ini masih dipenuhi oleh jamaah. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan keberkahan. Laqad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Atmosfer surga itu tercurahkan ke bumi sehingga di luar salat 5 waktu pada luar bulan Ramadan kita tidak akan pernah menemukan momen seperti ini, sesesak ini masjid ini, sehingga tidak terasa begitu ringan langkah. Inilah yang ditunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah benar, bahwasanya atmosfer surga, pintu surga terbuka mulai dari malam pertama sampai dengan malam terakhir, sehingga seberat apapun aktivitas yang kita lakukan itu tidak terasa berat di bulan Ramadan dikarenakan adanya aroma surga yang tercium oleh jamaah sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, senantiasalah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalaulah seandainya Allah tidak mengutus baginda Rasulullah, kita tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Maka dengan kita memperbanyak selawat kita kepada baginda Rasulullah, semoga nanti kelak di hari akhirat pada saat Allah membangkitkan kita dan kita disibukkan untuk mencari satu sosok manusia, manusia yang paling agung, manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita. Semoga jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada saat Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban puasa, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, sampai dengan tata laksana peribadatan pada bulan Ramadan, di mana Allah pada akhir tata laksana pelaksanaan bulan Ramadan itu mengatakan bahwasanya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Pada saat 10 akhir kita beriktikaf, maka kita dilarang untuk berhubungan badan dengan istri kita,
Ini adalah aturan. Namun ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah menjelaskan tentang Ramadan, pada ayat berikutnya, ayat 188, Allah menjelaskan tentang sebuah upaya di mana manusia dilarang untuk saling memakan harta dengan cara yang batil. Ada loncatan, ada starting point, di mana pada saat menjelaskan puasa tiba-tiba menjelaskan tentang bagaimana cara memakan harta yang baik dan melarang seseorang itu untuk mengkonsumsi, untuk mendapatkan, memperoleh harta secara batil. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil its wa antum ta'lamun." Ini merupakan sebuah peringatan penting pada saat Allah menjelaskan kepada kita dan menyuruh kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang memang itu kita miliki. Dikarenakan apa? Dikarenakan hasil jerih payah kita. Kulu washrabu wala tusrifu. Itu adalah harta yang memang hak kita. Akan tetapi diatur di dalam Al-Quran bagaimana mekanismenya, sehingga pada saat siang hari kita dilarang untuk mengkonsumsi, walaupun harta tersebut adalah harta sah dan harta halal kita. Namun pada ayat ini, ayat 188, Allah meng-warning kita semuanya, mengingatkan kita semuanya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta secara batil. Ini adalah pemahaman yang memang harus kita pahami bersama, bahwasanya dilarang bagi kita untuk memperoleh harta secara batil. Wa ma huwal batil? Al-batil huwa izalatul haqq an haqqihi. Batil itu adalah pada saat seseorang itu menghilangkan haknya dari tempatnya. Salah seorang yang mempunyai pangkat sebagai kopral akan tetapi dia merampas pekerjaan jenderal, ini adalah yang dinamakan dengan kebatilan. Pada saat seseorang mengambil hak orang lain dan dia itu dengan jelas-jelas hak bukan yang dimiliki oleh dia, maka itu adalah kebatilan yang dilakukannya. Maka pada saat sesuatu itu yang dinamakan dengan batil, itu adalah sesuatu yang sirna, dikarenakan yang hak huwa tsabitun wa mustaqarrun, sedangkan yang hak itu adalah dia itu akan tetap. Oleh sebab itu ada sebagian cara seseorang itu akan memperolehi harta secara batil. Ayat ini memperjelaskan bagaimana proses seseorang itu memperolehi harta secara batil, yaitu dengan ungkapan wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas. Kamu itu bekerja sama dengan hukam. Siapa yang dimaksud dengan hukam? Bukan hanya hakim, akan tetapi hukam di sini adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, yaitu amanah kekuasaan. Hal seperti ini adalah lumrah dan terjadi dan sering kita temui pada hari ini, di mana prosesnya seseorang itu akan bernegosiasi dengan para penguasa untuk mendapatkan anggaran. Dan para penguasa pun akan memberikan sebuah iming-iming. Kalau seandainya cair, anggarannya kita belah dua. 50 untuk kamu, 50 untuk kami. Dan yang menerima pun, yang mengusulkannya pun mengatakan, pajan lom tamita rezeki, menyekan lagi yang cerah. Ini adalah perilaku yang sudah diingatkan di dalam Al-Quran, bahwasanya jangan pernah kamu bernegosiasi untuk mengambil hak orang lain dengan cara baik kamu rencanakan dengan penguasa ataupun penguasa yang merencanakan membuat aturan sehingga hak bawahannya itu tidak dibayar. Ini dengan jelas disampaikan di dalam Al-Quran. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil its. Dosa itu adalah saat seseorang itu keluar dari koridor, khurujur anil khattah. Ini yang dinamakan dengan its, dosa. Ada patron yang memang itu adalah tempat berjalan kita, namun pada saat dia keluar dari jalurnya, maka itulah yang dinamakan dengan dosa. Hari ini berapa banyak seorang penguasa pada saat mereka mempunyai kekuasaan, akan tetapi dengan kekuasaannya dibuatnya aturan sehingga apa, bawahannya tidak bisa menikmati jerih payahnya. Maka ingatlah
Ingatlah ayat ini wahai para penguasa. Kamu nanti akan dikatakan oleh Allah dan akan dimasukkan kepada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka bawahannya, apabila mereka mengiyakan apapun yang diperintahkan oleh atasannya, maka ingatlah pada saat Allah memberikan gambaran berapa banyak hari ini pertemanan antara bawahan dengan atasan, antara seseorang teman yang begitu akrab kemanapun mereka pergi bersama-sama di dunia ini. Namun pada hari akhirat mereka akan mengungkapkan dengan sebuah ungkapan, al-akhilla yauma idzin adu. Teman dekat nanti pada hari akhirat mereka itu adalah musuh besar. Orang-orang yang mempunyai teman dekat di dunia ini, al-akhilla yauma idzin adu illal muttaqun. Orang-orang yang mempunyai teman dekat di dunia, kalau seandainya pertemanan mereka itu bukan dikarenakan Allah, bukan dikarenakan Rasul, akan tetapi dikarenakan mencari sekeping dunia, kerak lu'atin minal lu'atid dunia, maka apa yang terjadi? Mereka akan menjadi musuh nanti di hari akhirat. Dan yang paling menyedihkan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, para bawahan ini pada saat mereka nanti akan dicemplung ke dalam neraka, maka mereka mengatakan kepada Allah, qalu ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Ya Allah, dulu kami taat kepada pemimpin kami, akan tetapi pemimpin kami ini mengajak kepada kami kepada jalan kesesatan, fa'adalluna as-sabil. Maka ini adalah ungkapan-ungkapan yang pasti terjadi, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Al-Quran telah mengingatkan kita, jangan pernah kita taat kepada sesuatu yang tidak mengantarkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Jangan pernah taat. Kenapa? Karena azab akhirat itu sangat pedih. Karena azab akhirat itu sungguh benar adanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada ujung ayat ini Allah menutup dengan kata-kata wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian itu mengetahui bahwasanya apapun yang kalian lakukan itu adalah merupakan sebuah perencanaan kalian, sebuah konspirasi kalian. Pada saat kalian menahan hak orang lain, mengambil hak orang lain, maka ingatlah bahwasanya kalian akan dicemplungkan, akan dicelupkan dan akan dibakar di dalam api neraka. Ini merupakan sebuah pelajaran penting kepada kita. Sehingga apa? Sehingga Ramadan yang kita alami ini tidak akan jadi sia-sia bagi kita semuanya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Rasul hanya berpuasa selama 9 tahun, akan tetapi kualitas puasa itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Dikarenakan mereka memahami walitukmilul iddata walitukabbirullah. Karena mereka ingin menyempurnakan dari satu Ramadan berproses kepada Ramadan yang lain. Mereka selalu ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan mereka. Inilah dampak Ramadan terhadap kehidupan kita. Kalau seandainya setelah Ramadan ini kita masih menzalimi, masih mengambil hak orang lain, masih menipu orang lain, maka Ramadan itu tidak berbekas bagi kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan lebih cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.